Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzalal ma'a wa syaqqa asbabath thara. Ahmadu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbal ala al-asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta ath-thara wa la yaghibu an ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahatahu samawati wa amlakuha wasabbahatahu nujumu aflakuha wasabbahatahu al-ardu was-sukanuha wasabbahatahu al-anharu wa asmakuha wasabbahatahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la syabih wa la kuf'a wa la mithla wa la nadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakiruna al abrar wa salawatullahi wa salamu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihi ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat akan Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini terbagi menjadi dua bagian. Ada amalan badan, amalan anggota tubuh, dan ada amalan hati kita. Masing-masing ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Amalan badan ada yang bisa menyebabkan pahala yang besar dan ada yang menyebabkan pahala tidak didapatkan oleh pelakunya. Demikian pula dengan hati. Orang yang beramal dengan hatinya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum, mayoritas amalan-amalan hati itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan amalan-amalan anggota badan kita. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ammar bin Yasir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula layan sorif, sesungguhnya seseorang dia berpaling dari solatnya, wa ma kutiba lahu illa usyru solatihi, namun dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1/10 dari solatnya. Ya, tusmuha, thumunuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, thuluthuha, wa nisfuha. Kata Rasulullah SAW, ada yang 1/10-nya, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, 1/4, 1/3, dan juga ada yang hanya setengah dari sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang berada di dalam dadanya, apa yang berada di dalam hatinya. Ketika dia sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sholat khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat, apa yang berada dalam hati kita ini sangatlah berpengaruh dengan ibadah yang kita lakukan. Tanpa niat, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti contohnya misalnya ada seseorang yang bangun di pagi hari, dia bangun subuh, melaksanakan sholat subuh, dan dia beraktivitas, terus dia beraktivitas tanpa makan dan tanpa minum sampai adzan maghrib dikumandangkan. Ketika adzan dikumandangkan, dia katakan, kalau begitu saya akan berpuasa pada hari ini. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasanya. Kenapa? Karena hari itu dia tidak berniat akan melaksanakan puasa. Walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, walaupun dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa membatalkan puasa. Namun dikarenakan apa yang berada dalam hatinya, dia tidak niat untuk melaksanakan puasa, maka tidak akan mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam kubur. Yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan menggunakan anggota tubuhnya, tapi dia tidak beramal dengan hatinya. Atau anggota tubuhnya lurus, lempeng, tapi hatinya dalam keadaan bengkok. Hatinya dalam keadaan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3 orang kata Rasulullah SAW yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Dia membaca Al-Quran Al-Karim, dia menguasai Al-Quran Al-Karim, dia memiliki suara yang baik dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, "Wahai hambaku, wahai fulan, bukankah engkau telah diberi kenikmatan olehku," kata Allah, "dengan bisa menguasai Al-Quran Al-Karim? Apa yang kau lakukan dengannya?" Orang ini mengatakan, "Ya Allah, ya, aku telah menguasai Al-Quran Al-Karim. Aku gunakan untuk membaca, diperdengarkan kepada orang-orang dengan suara yang indah, ya Allah. Kemudian aku ajarkan Al-Quran kepada orang-orang, ya Allah." Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta, engkau bohong." Kemudian malaikat pun mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong. Innama liyuqalu laka qari." Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan seperti itu agar dikatakan sebagai seorang qari Al-Qur'anul Karim, orang yang mendapatkan pujian, orang yang dikatakan memiliki suara yang bagus. Kata Allah, laqad qila, itu sudah dikatakan. Ya, maka sekarang tidak ada pahala. Fa umiro, lalu diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian orang yang kedua yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah engkau telah diberi kelebihan harta olehku?" Orang itu mengatakan, "Betul ya Allah." Lalu Allah berkata, "Apa yang kau lakukan dengan harta yang engkau miliki?" "Ya Allah, aku gunakan untuk berinfak di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku gunakan untuk bersedekah. Ya Allah, aku gunakan mungkin untuk membangun masjid, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya Allah." Ya, maka Allah SWT akan mengatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau bohong." Ya, malaikat pun mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan semua itu agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan." Dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang di dunia, maka sekarang tidak ada pahala bagimu. Maka dia pun diperintahkan dan diseret lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, engkau diberi kelebihan olehku?" Dia mengatakan, "Betul ya Allah. Aku memiliki kekuatan, ya Allah. Aku gunakan untuk berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Aku gunakan untuk membantai orang-orang kafir, untuk menakut-nakuti orang kafir dengan kekuatanku ini, ya Allah." Maka ya Allah katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan semua itu agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Laqad qila." Dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang di dunia. Maka sekarang tidak ada pahala untukmu. Maka orang ini pun diperintahkan untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, itulah 3 golongan orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Perhatikan jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala hadis ini. Mereka beramal atau tidak? Anggota tubuh mereka beramal. Yang satu membaca Al-Quran Al-Karim, yang satu bersedekah dengan harta yang dimilikinya, yang satu berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan hatinya tidak sejalan, dia beramal bukan karena Allah, dia beramal karena hanya ingin mendapatkan pujian, dia beramal hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, seorang yang bacaan Al-Qurannya bagus, seorang yang pemberani. Tapi karena tujuannya tidak benar tersebut, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam.
Hati, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita anggap sepele tentang permasalahan apa yang berada di dalam hati kita ini. Ingat, terkadang amalan hati yang sedikit itu bisa mengalahkan amalan anggota tubuh yang banyak. Amalan hati yang sedikit bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga dibandingkan dengan amalan-amalan anggota badan yang begitu banyaknya. Sebagaimana dalam suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, ketika Nabi sedang duduk di masjid, kata Rasulullah, akan masuk dari pintu ini seorang yang merupakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menunggu, masuklah seseorang, bukan seorang yang terkenal, bukan sahabat Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan sahabat yang biasa, sahabat yang tidak dikenal. Maka mereka pun menganggap hal yang biasa. Ya, kemudian hari keduanya kembali Nabi mengatakan akan masuk dari pintu ini seorang yang merupakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dilihat orang yang kemarin juga ya yang masuk ke dalam pintu tersebut sampai 3 kali. Nah, dan ini membuat penasaran para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Amr ibn As mengatakan, aku harus mencari tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Nabi mengatakan dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr mengikuti orang ini sampai ke rumahnya, dan Amr berkata, sesungguhnya aku pernah ada perselisihan dengan ayahku. Aku pernah ada perselisihan dengan ayahku, izinkan aku untuk menginap di rumahmu ya beberapa hari, selama 3 hari. Maka dia pun diizinkan. Amr bin As itu memantau. Di malam yang pertama dilihat, ya kira-kira ibadah apa nih? Sampai Nabi mengatakan dia merupakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah malamnya digunakan untuk ibadah semuanya, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, atau bagaimana? Ternyata dilihat oleh Amr bin As, ya orang ini, sahabat ini seperti biasa dia tidur. Kemudian mungkin kalaupun bangun di malam hari hanya sholat beberapa rakaat saja ya, dan kemudian tidur sampai adzan subuh dikumandangkan, sampai masuk waktu subuh. Kata Amr, ini hal yang biasa. Oh, mungkin dia akan berpuasa. Ternyata hari itu dia tidak berpuasa. Kata Amr bin As, mungkin kemarin dia dalam keadaan lelah. Aku akan ingin membuktikan malam yang kedua. Ternyata sama saja. Malam yang kedua dia tidur sebagaimana biasanya orang-orang tidur. Namun yang membedakan adalah ketika dia membalikan badan di dalam tidurnya, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sampai hari ketiga, tidak ada ibadah yang spesial, tidak ada ibadah yang khusus. Setelah hari yang ketiga, Amr bin As mengatakan kepada orang tersebut, wahai saudaraku, sebetulnya aku tidak memiliki permasalahan dengan ayahku. Aku meminta untuk menginap di rumahmu ini hanya karena mendengar Rasulullah bersabda, ya akan masuk seseorang yang merupakan penghuni surga dari pintu ini, dan ternyata 3 kali berturut-turut engkaulah yang masuk. Kata Amr bin As, demi Allah, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau dikatakan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat ini mengatakan, sebagaimana engkau lihat, sebagaimana engkau saksikan, aku tidak memiliki amalan apapun juga. Artinya solat yang biasa, puasa pun puasa yang biasa, sedekah pun tidak banyak, aku ini bersedekah. Namun ketika Amr bin As akan berpaling, sahabat ini mengatakan, ya kecuali ketika aku akan tidur di malam hari, aku bersihkan hatiku ini dan aku tidak memiliki dendam kepada muslim manapun juga. Subhanallah, kata Amr, inilah yang menyebabkan engkau dikatakan akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati yang menjumahkan Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang gampang. Tidak gampang kita memaafkan kesalahan orang lain, tidak gampang kita memaafkan kesalahan keluarga kita, tidak gampang kita memaafkan saudara-saudara kita, tidak gampang. Ya, kenapa? Saking beratnya amalan ini, maka itulah yang menyebabkan sahabat tersebut dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti hati ini tidak memiliki musuh. Bukan berarti tidak ada pengganggu-pengganggu yang mengganggu hati kita, yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang berhubungan dengan hati kita ini yang akan bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ada perkara yang dengannya menyebabkan Abu Jahal tidak mau masuk ke dalam agama Islam, yang menyebabkan orang-orang munafik tidak mau masuk ke dalam agama Islam, yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke dalam Islam. Penyakit tersebut adalah penyakit hasad atau penyakit dengki.
Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ke 109, ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, ya, mereka sangat berangan-angan sekali agar kaum muslimin mereka kembali murtad. Mereka pindah agama mereka setelah mereka menjadi seorang muslim, kembali mereka menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berangan-angan seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hasadan min indi anfusihim, disebabkan hasad yang ada pada diri mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang kepada mereka kebenaran yang jelas. Oleh karena itu, jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bisa menjaga hati kita. Ketika kita mengetahui saudara kita melakukan suatu kesalahan, apa salahnya kita memaafkan kesalahannya tersebut? Apa salahnya kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita? Apa salahnya kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita, sehingga hati kita ini menjadi hati yang bersih, dan ketika kita beribadah diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfirhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah sesuatu yang sangat berpengaruh sekali dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjaga semaksimal mungkin agar hati kita ini terbebas dari kotoran, terbebas dari kemunafikan, terbebas dari perkara-perkara yang akan menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin al-imanu wal hasad. Tidak akan bertemu dua di dalam hati seorang hamba, yaitu keimanan dan juga kedengkian. Artinya, kalau dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari sifat kedengkian. Kalau dia seorang yang dengki, kalau dia seorang yang hasad, maka berarti menunjukkan lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, orang-orang yang akan berbahagia dalam kehidupan di akhirat kala, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hatinya bersih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta ataupun keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga hati kita, sehingga ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.